Bulan Januari ITB ini akan dimulai pendaftarannya. Jadi ini sebenarnya langkah awal ikhtiar kita untuk mencoba beasiswa ITB di tahun 2026. Nah, webinar malam hari ini akan diisi oleh narasumber kita bernama Kak Nadita Raisa. Kak Nadita ini adalah mahasiswa dari Ankara University dan penerima beasiswa YTB di tahun 2022. Eh, untuk lebih kenal lagi dengan Kak Nadita, nanti kita akan langsung mulai materinya dengan Kak Nadita. Oke, baik Kak Nadita, bisa dimulai. Oke, sambil menunggu Kak Nadita nih ada kendala teknis. Ini sambil kita share screen dulu. Oke. Halo Kak Nadita. Halo, maaf ya tadi di aku ada kesalahan teknis di laptopnya jadi nggak kedengeran suaranya. Jadi ini aku tadi baru join lagi pakai akun lain. Jadi maaf ini namanya pakai nama ayahku ya. Aman Kak. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung aja mulai webinar pada malam hari ini. Silakan Kak Nadita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo semuanya, salam kenal. Mungkin dari kalian, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah kenal aku dan join Zoom ini mungkin dari Instagramku. Atau ada yang baru kenal aku dari Instagram Miss Safir. Nah, untuk yang belum kenal aku, perkenalkan, namaku adalah Nadita Raisya. Kalian bisa panggil aku Nadita atau Dita. Aku saat ini berkuliah di Ankara University, jurusan fisika, dan sudah di tahun ketiga. Aku merupakan awardee dari Turkiye Burslari Scholarship pada tahun 2022. Gitu. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, sebelum aku bercerita tentang kayak pendaftaran dan juga kayak requirements-requirements yang mungkin diperlukan untuk YTB, aku juga bakal menceritakan ke kalian nih kayak em, apa sih yang membawaku tuh pengen kuliah ke luar negeri dan apa yang membawaku tuh sampai ke Turki. Nah, jadi dari pertama-tama aku tuh bercerita, aku pengen bercerita kalau aku tuh sebenarnya dari SD udah punya keinginan untuk berkuliah di luar negeri. Misalnya kayak waktu SD itu aku suka banget sama Harry Potter. Dan aku tuh pengen banget ke yang namanya ke Oxford. Karena Oxford ini kan bener-bener ya bangunannya tuh kayak kayak apa namanya kayak tempat Harry Potter dan emang juga tempat syutingnya Harry Potter. Jadi aku tuh waktu itu kayak bener-bener pengen banget ke Oxford. Tapi itu tuh lebih kayak cita-cita anak kecil aja yang kayak pengen jadi Harry Potter gitu. Tapi ya setelah aku sadari juga udah dari SD cita-citaku untuk masuk Oxford itu yang membentuk keinginanku untuk berkuliah ke luar negeri seperti sekarang. Oke, bisa lanjut? Mari Kak, sebentar. Oke. Ya, jadi setelah itu juga karena aku udah tahu nih, aku dari kecil aku pengen masuk ke aku pengen kuliah ke luar negeri. Aku mulai belajar dengan giat dari SMP dari sampai SMA untuk selalu dapat ranking di kelas dan selalu ikut lomba-lomba ataupun organisasi. Nah, mulai waktu SMP itu aku mulai menemukan ketertarikan di dunia di tentang luar angkasa. Nah, fun fact-nya, sebelumnya itu aku sama sekali nggak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan fisika, hitung-hitungan, atau astronomi. Pas SD aku malah kayak benci banget sama pelajaran-pelajaran itu dan aku tuh berharap pelajaran pelajaran yang ada hitung-hitungannya itu bisa dihapuskan. Tapi ya terkadang emang kita tuh nggak tahu gitu kemana hidup akan membawa kita. Kayak siapa sangka aku
mulai dari SMP bakal suka banget sama yang namanya astronomi. Dan ya waktu SMP itu aku juga masih belum terlalu suka fisika karena aku kira astronomi itu nggak ada hitung-hitungannya. Aku kira itu tuh kayak pure, bener-bener pure kayak tentang teori, tentang planet, gak ada hitung-hitungannya. Ya namanya kayak SMP juga kayak aku masih belum tahu terlalu banyak. Aku cuman suka kayak membaca-membaca aja gitu tentang NASA dan lain-lainnya. Nah, tapi mulai dari SMA itu aku mulai sadar kalau ternyata astronomi itu banyak hitung-hitungannya dan merupakan bagian dari fisika, yang dimana itu merupakan pelajaran yang paling aku nggak suka pada saat itu. Akhirnya aku mulai membangun minatku di fisika. Nah, kebetulan pas SMA itu aku punya guru fisika yang emang interesting banget ya cara ngajar ya. Kalau misalnya beberapa guru fisika itu lebih suka naruh rumus tapi enggak apa namanya tapi enggak ngejelasin kayak kenapa ada rumus, kenapa rumus ini bisa terjadi, atau kayak ngeceritain kayak skema yang latar belakang yang melatar belakangi rumus itu. Nah, guruku ini benar-benar mengajari fisika itu dengan sedetail-detailnya, dan dia juga kayak selalu cerita kayak tentang ilmuwan-ilmuwan fisika zaman dulu kayak Sir Isaac Newton dan Albert Einstein dan sebagainya untuk memotivasi kita di kelas. Dan dari situ aku juga jadi tertarik banget sama fisika. Dan ya meskipun aku lebih tertarik ke dalam hitung-hitungan astronominya, tapi aku jadi ngerasa, oh fisika itu nggak seseram itu, dan matematika itu juga nggak seseram itu. Ternyata aku malah nemuin kalau bakatku itu di matematika dan fisika setelah aku mendalami lebih dalam. Nah, aku juga akhirnya pada SMA itu aku jadi lebih sering ikut lomba, aku ikut kelas-kelas pelatihan astronomi, dan aku juga pernah menjuarai lomba KSN tingkat kota kabupaten, juara dua untuk bidang astronomi. Dari situ aku udah tahu aku nih pengen ngambil jurusan apa. Tapi pas saat itu aku tuh masih aku saat itu juga udah ini selalu ngejar buat study abroad, makanya kayak aku tuh udah ngelis gitu kayak beasiswa-beasiswa apa aja nih yang pengen aku kejar. Nah, salah satunya itu dan salah tiganya itu adalah Cina, Jepang, dan juga em, Turki. Kayak bisa di next. Nah, pokoknya mulai eh tapi kalau misalnya kalian kira aku itu pasti kayak langsung lolos, kayak aku beruntung banget, aku itu pinter banget, aku bisa langsung lolos dalam sekali pendaftaran beasiswa Turkiye Burslara, itu salah banget. Karena sebelum-sebelumnya itu aku pernah daftar di berbagai beasiswa dan aku tuh sering banget ditolak. Aku pernah aku lulus Mitsui Busan, dan satu lagi itu di Cina, aku lupa namanya, tapi itu kayak beasiswa universitas sampai ke tahap tulisnya, tapi nggak lolos sampai ke tahap interview. Dan juga aku em, pernah juga ditolak oleh beasiswa dari Jepang karena aku waktu itu kayak itu merupakan beasiswa pertama yang aku daftar, dan aku tuh nggak tahu banyak gitu tentang pendaftaran beasiswa. Jadi pendaftaranku itu kayak masih belum perfect, masih kayak terlalu asal-asalan, sampai akhirnya kayak aku tuh setelah aku melihat-lihat dari pendaftaran-pendaftaran, setelah aku meninjau kembali ya dari pendaftaran yang udah aku lakukan, ternyata ada kesalahan di bagian sini atau kesalahan di bagian sana yang perlu aku perbaiki supaya aku bisa daftar dengan persiapan lebih baik ke beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, salah satu contoh beasiswa yang emang aku ngerasa udah confident banget nih dengan dokumen-dokumen dan juga kayak dataku di pendaftaran itu adalah Turkiye Burslara. Saat itu kayak karena Turkiye Burslara itu cukup lebih telat dari berbagai beasiswa dari Jepang dan Cina, jadi aku bisa bilang udah kayak banyak experience kayak tertolak, kayak banyak experience tertolak, atau kayak banyak em, udah berkali-kali coba apply, dan aku udah berkali-kali juga kayak melihat kesalahanku tuh di bagian mana gitu. Jadi di Turkiye Bursara ini aku emang udah agak siap gitu, dan aku meskipun setelah aku ditol dan aku itu dapat pengumuman beasiswa Mitsui Busan, dan kalau aku lulus ke tahap tes tulis Mitsui Busan dan beasiswa universitas di Cina ini setelah pendaftaran beasiswa Turkiye Bursara ini ditutup. Nah, tapi karena dua itu aku gagal, aku tuh sempat demotivated banget. Aku sempat kayak
aku berpikir udahlah aku nggak mau lagi daftar beasiswa-beasiswa, aku fokus aja ke ITB. Dan YTB juga bener-bener ngasih pengumuman untuk masuk ke tahap tulis dan interview itu lama banget, bener-bener lama. Jadi aku juga udah pasrah, aku udah kayak ya kalau misalnya emang nggak rezekinya, ya mau gimana lagi. Tapi di saat yang bersamaan juga aku ngerasa aku tuh udah eh, berkas-berkas yang aku masukin buat beasiswa Turkiye Burslara itu kayak udah yang paling lengkap gitu. Jadi meskipun aku agak demotivated, aku juga kayak aku masih punya kayak secerca harapan lah, kayak harapan terakhirku itu benar-benar di Turkiye Burslara. Karena setelah kegagalanku di dua beasiswa ini, aku bener-bener gak mau daftar beasiswa lain lagi. Jadi dan juga kayak ya udah aku setelah itu aku berusaha keras aja buat belajar untuk UTBK karena kan Turkiye Burslara juga belum ngasih pengumuman. Oh iya, kayak Turkiye Burslara itu bener-bener baru ngasih pengumuman itu setelah UTBK biasanya. Sekarang itu namanya SNBT ya kalau gak salah. Jadi emang kayak telat banget dan Em, mungkin kalian kayak setelah UTBK di saat kalian berpikir udah bisa leha-leha, udah bisa santai-santai, udah nggak perlu musingin lagi yang namanya perkuliah belajar untuk masuk universitas ya tiba-tiba datang pengumuman untuk beasiswa untuk tahap tulis dan tahap interview YTB itu benar-benar setelah UTBK dan setelah itu aku jadi kayak harus oke oke aku seneng banget tapi saat itu aku juga kayak aduh aku harus belajar lagi gitu tapi ya Um, well, it brought me here. Ya, bisa lanjut ke ini slide selanjutnya. Nah, akhirnya kayak setelah tahap yang panjang banget, misalnya kayak dari setelah tahap tulis, jadi tahap tulis dan interview YTB itu digabung ya teman-teman. Misalnya kan kalau di beasiswa-beasiswa lain itu dipisah kayak dari tahap tulis itu nanti nunggu lagi pengumuman ke tahap interview, yang dimana prosesnya emang panjang gitu. Makanya kayak lebih cepat lah kayak pengumuman untuk ke tahap tulisnya gitu. Nah, kenapa YTB ini lama banget prosesnya? Karena emang untuk tahap tulis dan interview ini digabung gitu. Jadi nggak perlu kayak nunggu pengumuman-pengumuman lain lagi. Jadi kalau misalnya kalian nanti udah keterima untuk tahap interview itu kalian juga bakal harus ngelakuin tes tulis sebelumnya untuk S1. Kalau untuk S2 dan S3 mungkin seingatku nggak ada ya, tapi aku juga kurang ingat. Tapi kayak skemanya berbeda gitu. Tapi yang jelas ada itu adalah untuk S1 itu ada tes tulis sebelum interview. Nah, dari tes tulis itu nanti eh, aku kalau misalnya kalian nanti suatu saat ada yang jadi yang lolos ke tahap tes tulis, eh, yang lolos ke tahap interview dan kalian harus tes tulis itu kalian harus benar-benar belajar buat tes tulis karena tes tulis ini tuh nanti bakal kalian tuh bakal dikasih tahu skornya langsung pas interview dan juga kalian itu bakal maaf ya lagi ini kalian itu bakal ditanyain kalian bakal ditanya ini sama interviewernya kayak kalau misalnya nilai kalian kecil gitu kayak kenapa kalian nilai kalian tuh bisa kecil gitu dan tapi kalau misalnya nilai kalian besar sih kalian nggak bakal ditanya gitu tapi pokoknya kalau nilai kalian kecil kalian harus bisa menjelaskan membuat alasan kayak kenapa nilai kalian itu kecil gitu misalnya waktu itu ya ada yang bilang kayak mungkin karena perbedaan kurikulum karena hal-hal yang ada yang ditanyakan di soal-soal Turkiye Burslara itu berbeda dari apa yang diajarkan di Indonesia dan emang benar soal-soalnya itu lebih susah dari yang dari di Indonesia karena soal-soalnya itu emang agak karena kurikulum di Indonesia dan Turki kan agak berbeda jadi ada beberapa pelajaran yang belum diajarin tapi udah ditanyakan di ujian Turkiye Burslara itu. Dan aku juga kayak baru sadar pas kuliah ini kalau pertanyaan-pertanyaan di Turkiye Burslara waktu itu sebenarnya tuh kayak pelajaran yang baru aku pelajari di kuliah, tapi udah orang-orang Turki pelajari di SMA-nya. Nah, itu kalian harus bisa tuh jelasin kayak kenapa kalian gak bisa jawab kalau misalnya nanti dapat nilai kecil. Nah, setelah tahap tes tulis dan interview itu, kita juga harus nunggu lama lagi, mungkin kira-kira sekitar 2 bulan ya, kayak karena aku ingat interview sama tes tulis itu Juni, dan Juli itu aku udah masuk, Juli Agustus itu aku udah masuk jadi maba, aku keterima di ITB, dan aku waktu itu juga kayak udah lama banget 2 bulan itu aku nggak nerima-nerima pengumuman dari Turkiye Burslara. Jadi aku mikir kayaknya mungkin aku gagal deh dan
ya udah aku udah nggak berharap banyak lagi. At least aku udah secure posisi di PTN di Indo gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba tengah malam, aku inget banget tengah malam jam 12 aku lagi nonton Netflix di kosanku, masuk email dari Turkiye Bursara yang menyatakan bahwa aku lolos. Dan ini kalian bisa lihat juga di PowerPoint-nya bentuk email. Kalau misalnya kalian nanti benar-benar lolos di tahap akhir. Nah, kalau misalnya nanti kalian, nah untuk yang nggak lolos itu biasanya emang agak lebih lama lagi di apa namanya nggak dikirim emailnya. Jadi kayak yang lolos tuh mungkin kayak gak bakal tak yang gak lolos tuh bakal clueless lah kayak kalau mereka tuh sebenarnya nggak lolos gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang lolos ke tahap interview dan tes tulis, kalian sering rajin-rajin aja kontakan dengan teman-teman kalian dari interview itu. Kayak kalian tanya-tanyain aja kayak ada yang udah dapet email gak, ada yang atau pada belum dapet nih gitu. Kayak kalian harus make sure lah kayak supaya kalian tahu kepastiannya juga gitu. Karena emang GTB lama banget kalau ngasih pengumuman. Nah, ini juga foto-fotoku di Turki. Ini foto pas aku baru, yang aku lagi kayak eh, apa namanya, pakai post piece itu. Itu aku lagi di hari kedua di Turki ya, kalau nggak salah. Itu aku lagi diajak sama teman-temanku buat ke acara Culture Day gitu di sebuah tempat di Ankara. Nah, itu juga kayak penerbanganku ke luar negeri dan itu adalah teman pertamaku dari kayak flight mateku lah yang nemenin aku em, yang sepesawat sama aku di hari keberangkatanku ke Turki. Aku benar-benar waktu itu berangkatnya cuma berdua karena waktu itu yang keterima Turkiye Burslara itu, oh iya, persaingan di Turkiye Burslara itu cukup ketat karena bisa mencapai belasan ribu orang yang daftar. Dan yang keterima untuk S1 itu rata-rata cuman 11 orang setiap tahun. Enggak 11 orang. 20-an orang lah, at least kalau di angkatanku ya. Tapi setauku tuh semakin kesini tuh semakin sedikit yang keterima. Tapi semoga nanti bisa lebih banyak lagi yang diterima. Dan waktu itu setiap orangnya itu beda-beda gitu. Kayak per batch gitu berangkatnya. Nah, aku kebetulan dan temen flightmate-ku ini berangkat paling pertama ke Turki. Tuh. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tuh tahun pertama aku di Turki. Saya ada ini kayak bener-bener kayak tahun-tahun yang paling membahagiakan sih di hidupku. Karena kayak aku tuh dari dulu selalu pengen ngerasain yang namanya sekolah internasional. Kayak aku pengen banget aku tuh suka banget punya teman-teman dari luar negeri dan bisa berbicara dan bisa kayak sharing tentang culture bersama mereka gitu. Tapi kan aku dari dulu nggak pernah yang namanya sekolah internasional. Aku SMP, SD sampai SMP negeri, SMA di pondok. Nah, baru di tahun pertama aku di Turki ini aku kayak bener-bener sekelas sama orang-orang dari berbagai negara. Nah, mungkin kayak ada beberapa dari kalian yang mikir, ih kayak gak enak banget ya di Turki itu 5 tahun, di Turki beasiswa Turki Bursara itu 5 tahun gitu. Jadi kayak tahun pertamanya itu kelas bahasa, jadi gak bisa lulus cepat gitu. Tapi percayalah guys, kalian bakal bersyukur banget ada kelas bahasa karena karena kelas bahasa ini bener-bener kayak tahunnya kalian main-main lah sama teman sekelas kalian. Kayak kalian bisa belajar di kelas juga fun, kayak guru-gurunya juga yang bener-bener kayak nganggap kita tuh kayak masih anak kecil gitu. Ngajarin dia tuh masih kayak ngajarin anak kecil. Yang dimana kayak kita masih nggak perlu ngerasa harus menjadi orang dewasa pas masa-masa itu. Tapi itu bener-bener seru banget di first year itu di tahun bahasa itu. Jadi kalau nanti kalian misalnya keterima dan kalian tahu ada kelas bahasa, kalian jangan kayak mengeluh atau kayak oh kalian berharapnya langsung aja gitu kuliah. Karena at least menurutku ya kalian harus ngerasain yang namanya kelas bahasa ini, kayak 1 tahun kelas bahasa ini. Kalian bakal bahagia banget sih. Ya, according to my experience. Oke, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada beberapa hal juga di Turki kayak memori unforgettable memoriku di tahun pertama. Dan ini juga aku pengen menjelaskan kayak struggle-nya tinggal di Turki. Nah, mungkin ini adalah hal yang paling membekas banget bagi setiap anak Indonesia ataupun anak dari negara manapun yang mau kuliah ke Turki, yaitu ikamet atau residence permit. Jadi, saat kalian daftar Turki Bursara itu, kalian gak otomatis langsung dapat
residence permit gitu. Kalian harus bikin sendiri, daftar sendiri ke kantor. Kalau kita tuh nyebutnya Goç İdaresi. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi itu tuh kayak tempat bagi orang-orang yang pengen mengajukan izin tinggal di Turki. Nah, itu bener-bener stressful banget. Aku inget banget, aku nangis-nangis sampai ke 4 orang karena ikametku itu mungkin bukan ditolak, tapi ada beberapa hal yang yang dokumennya kurang gitu. Dan sementara dokumen yang kurang ini berkaitan dengan dokumenku yang lain yang ditolak sama pihak, ada ini dokumen lain ini namanya Denklik. Jadi itu kayak penyetaraan ijazah ya kayaknya kalau misalnya aku bilang ya kayak penyetaraan kurikulum ijazahnya Indonesia ke Turki gitu biar kalian bisa bikin ikamet ini dan itu tuh bener-bener penting banget tapi bikinnya itu juga tricky gitu kayak bikinnya itu belum tentu semua tempat yang dimana kita mengajukan untuk membuat dan klik ini tuh bisa langsung nerima kadang tuh ditolak dan kita tuh sampai harus pindah-pindah lagi ke tempat lain gitu untuk sampai bisa diterima dan aku waktu itu benar-benar ditolak 2 kali itu aku nangis setiap ditolak dan saat aku ditolak 2 kali itu aku masih harus ikametku juga kayak tiba-tiba ngeluarin tiba-tiba ngeluarin kayak aku dipanggil kembali lagi ke Goch Idaresi aku disuruh melengkapi dokumen yang kurang sementara dokumenku yang kurang ini tuh belum di ACC dan visaku itu udah mau habis seminggu lagi di situ aku bener-bener nangis udah kayak overthinking aku bakal dideportasi aku nggak jadi kuliah di Turki tapi ya at least pada akhirnya itu semua terselesaikan dan itu juga proses kalian sampai kayak misalnya setelah aku berhasil melengkapi dokumen setelah dan klikku berhasil di ACC itu masih harus nunggu lagi beberapa bulan dan bener-bener saat kita belum punya ikamet itu kita nggak boleh at least untuk di kotaku ya di ibu kota karena di Ankara ini bener-bener strict banget lah untuk em, aturan terkait ini kayak orang asing gitu. Nah itu bener-bener kayak kalian tuh nggak bisa sembarangan jalan-jalan di pusat kotanya atau di tempat yang banyak polisinya. Karena kalau misalnya kalian belum punya ikamet dan belum ada keterangan kalau ikamet kalian itu udah diterima, itu udah di ACC dan tinggal tunggu dikirim aja, itu kalian bisa ditangkap polisi. Aku bukan mau nakut-nakutin, tapi emang apa namanya emang kayak ini struggle yang paling membekas lah buat semua orang kan. Tapi kalau misalnya kalian itu jadi award di beasiswa Turkiye Burslara, itu biasanya kalian bisa minta backingan dari orang YTB-nya ini supaya kalian itu nggak perlu deportasi, kalian bisa dibantu sampai akhir. Tapi ya meskipun kalian tetap harus yang paling berjuang buat dapetin ikamet itu. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah tahun keduaku, yaitu tahun pertamaku kuliah ya. Nah, di sini aku ngerasa kayak, oh inilah kehidupan kuliah di luar negeri yang sesungguhnya. Ternyata nggak seindah yang diceritakan di media-media. Jadi kayak ini lebih seru, keseruannya tuh udah nggak seseru lagi, udah nggak seseru tahun pertama, lebih serius. Aku harus belajar lebih serius. Aku harus ningkatin IPK mati-matian. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Karena kan aku juga ngambil jurusan yang berbahasa Turki ya. Dan kalau misalnya kalau kalian bertanya kenapa aku nggak ngambil jurusan berbahasa Inggris, karena aku nggak ada TOEFL dan YTB itu cuma nerima IELTS. Jadi waktu itu di interview mereka bilang ke aku kalau mereka tuh nggak bisa nerima IELTS karena karena kampus-kampus di Turki itu generally nggak nerima IELTS. Jadinya mereka bakal memasukkan aku ke jurusan yang berbahasa Turki dan mereka kayak menanyakan konsen aku apakah aku setuju atau enggak kalau aku dimasukkan di jurusan bahasa Turki dan aku setuju pada saat itu. Ya karena kan pasti juga aku bakal belajar 1 tahun di kelas bahasa jadi ya I thought it will be fine, it is going to be fine. Tapi ternyata ya emang nggak semudah yang dibayangkan. Kuliah di jurusan bahasa Turki tahun pertama itu emang susah banget dan pasti nilainya itu banyak yang anjlok lah karena kita masih adaptasi. Tapi it's okay, namanya juga kita kan masih kayak adaptasi bahasa gitu ya, adaptasi dengan kurikulum baru, lingkungan baru. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh emang wajar banget. Dan jangan jadikan kuliah bahasa Turki itu kayak sebuah kayak
tantangan yang nggak bisa sama sekali kalian lewatin. Kalian tuh pasti bisa kok. Aku sampai saat ini bahasa Turki, aku mau mengakui kalau bahasa Turkiku tuh masih jelek, gitu. Tapi aku bisa survive di kelas. Kayak aku bisa dapat nilai-nilai yang oke gitu. Dan ya meskipun aku kadang nggak ngerti apa yang dosennya bilang, tapi aku menemukan cara belajarku sendiri gitu. Yang terpenting dari semuanya itu adalah experience ya. Dan aku bisa bilang kalau misalnya kalian bisa survive kuliah di luar negeri, apalagi di jurusan yang kalian tuh bahasanya sebelumnya sama sekali gak tahu dan kalian masih harus adaptasi bahasa, kalian tuh pasti bakal bisa survive apa aja gitu. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang aku sadari terkait kurikulum ya. Misalnya kayak di Turki itu mengadopsi the Bologna Process. Nah, the Bologna Process itu merupakan eh, set- kurikulum yang diadopsi di setiap negara Eropa, yaitu misalnya kayak Prancis, Itali, terus mungkin Hungari, itu mereka tuh sama semuanya kurikulumnya. Jadi di Bologna proses ini nggak kayak di Indo yang kayak menggunakan sistem SKS, tapi di sini tuh kita menggunakan sistem ECTS dan di Turki itu disebutnya AKTC. Nah, di Turki juga sisi positifnya adalah nggak ada skripsi sebagai syarat kelulusan. Tapi ini tergantung jurusan. Kalau misalnya kalian jurusannya dari natural science, kalian itu kemungkinan besar akan disyaratkan skripsi sebagai syarat kelulusan. Tapi nggak ada project penelitian. Ya project penelitiannya itu ya itu sebenarnya termasuk ke project penelitian sih. Tapi ya kalian harus bikin skripsinya, harus dijadikan skripsi dan harus presentasikan di hadapan dosen-dosen. Sedangkan di jurusan-jurusan lain yang bukan natural science itu kalian nggak harus bikin skripsi. Kalian kayak cukup project penelitian atau project aja dengan dosen. Nah, terus juga kalau misalnya di Indo tuh kalian sering dengar gitu kan kayak orang-orang tuh kayak ngeluh kayak aduh kuliahnya tugasnya banyak banget, ada kuis lagi, ujian lagi, tugas lagi gitu. Kalau di Turki itu apakah lebih chill? Ya, sebenarnya bisa dibilang lebih chill karena minim tugas dan pekerjaan rumah. Kalaupun ada itu biasanya bersifat opsional. Karena jadi biasanya kalau dosen-dosen yang ngasih PR dan kuis itu biasanya tuh untuk siapa aja yang mau nilai tambahan. Karena di Turki itu sistem GPA-nya atau IPK-nya itu nggak pakai sistem katrol kayak di beberapa negara kayak Indonesia, UK, dan USA. Sistem katrol ini adalah sistem yang mengadopsi kayak yang mengambil nilai tugas, project, dan juga kayak nilai-nilai, misalnya kayak ada juga kan kalau nggak salah ya aku dengar di Indo tuh nilai absensi juga bisa jadi nilai tambahan lah untuk nilai akhir. Nah, kalau di Turki itu nilainya benar-benar murni dari UTS dan UAS gitu. Dan ya, bisa dibilang lebih chill, nggak ada tugas dan pekerjaan rumah. Tapi jadinya untuk ujian tuh kita bener-bener harus dapat nilai bagus. Nah, kalau misalnya kalian dan terkadang beberapa dosen itu nggak ngasih PR dan kuis. Jadi ya emang bener-bener ngambil tuh cuma dari UTS dan UAS doang. Dan di situ kalian nggak bisa rely ke tugas-tugas lain untuk ningkatin nilai kalian. Karena beberapa dosen itu biasanya kalau ngasih PR atau tugas itu supaya mereka tuh bisa bantu naikin nilai kita sedikit. Misalnya kayak di UAS gitu, mereka ngasih tambahan poin 5 poin karena udah ngerjain PR. Atau misalnya tambahan 20 poin karena presentasi. Tapi nggak semua dosen kayak gitu. Itu aku bisa bilang dosen yang kayak gitu tuh dosen baik gitu. Nah, terus yang perbedaan keempat ada penilaian nilai akhir hanya diambil dari UTS UAS. Itu tadi udah apa namanya udah aku jelasin. Nah, yang kelima IP 2,5 lebih di atas 2,5 itu udah dianggap bagus. Jadi, kalau misalnya IP kalian tuh em, masih apa nggak mencapai 3 tapi di atas 2,5 itu sebenarnya udah dianggap bagus karena emang bener-bener sesusah itu. Apalagi kalau misalnya kalian bakal ngambil jurusan yang terkait science itu, STEM lah kayak teknik, science atau eh STEM itu science, T-nya itu apa ya aku lupa. Tapi pokoknya yang berkaitan dengan IPA lah. Tapi kalau misalnya jurusan IPS tuh biasanya memang tinggi-tinggi kok IPK-nya karena
Ya, aku nggak tahu ya, tapi yang aku lihat aja dari teman-teman yang ngambil jurusan STEM dan sosial itu, pasti kita tuh yang STEM itu kayak bener-bener susah banget buat dapet IPK 3 dan iya emang kayak at the end ya emang di sini tuh emang sesusah itu sistemnya kayak karena kita bener-bener hanya bergantung pada nilai UTS dan UAS itu. Oke, boleh lanjut ke selanjutnya. Nah, what I really love from studying here is kalau misalnya di Indo itu rame kayak isu dosen itu susah banget dikejar, dosen itu kadang kayak gila hormat. Nah, tapi kalau dari pengalamanku di Indonesia, di Indonesia maksudnya, sorry, di Turki, aku nggak tahu di kampus lain seperti apa. Tapi kalau untuk di kampusku, dosen-dosennya itu malah gampang banget dideketin. Kayak meskipun kayak hubungan dosen mahasiswa itu terbilang formal, masih formal gitu. Tapi dosen di Turki itu benar-benar kayak mengayomi. Mereka itu kayak nggak segan buat minta maaf kalau misalnya mereka juga yang salah gitu. Kalau mereka yang salah, kalau misalnya kita yang salah, kita yang minta maaf. Tapi mereka itu nggak yang em, menuntut kita harus apa ya kayak kita tuh kayak harus ngejar-ngejar mereka banget lah untuk bisa dapat, untuk bisa nanya mereka atau misalnya minta dibantu mereka karena mereka itu benar-benar kayak selalu welcome kalau misalnya kalian ingin bertanya tentang apa yang nggak kalian paham di kelas atau misalnya kalian ingin berdiskusi itu mereka selalu menerima kalian gitu. Nah juga nggak ada sama sekali nggak ada senioritas. Cutting ada tingkat itu semuanya dianggap setara. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu rentan banget perpeloncoan, rentan banget kayak dan kalau misalnya kayak kita harus ke cutting tuh harus misalnya kayak sopan ngomongnya. Nah, kalau di Turki itu sama sekali enggak. Ya, adik kelas, kakak kelas tuh bener-bener kayak nyatu-nyatu aja. Kita kayak nganggap semuanya tuh kayak teman seangkatan aja gitu. Nggak ada sama sekali nggak ada senioritasnya. Nah, terus ada beberapa privilege untuk kita mahasiswa di Turki. Jadi, pelajar di Turki itu benar-benar dapat banyak banget privilege. Misalnya kayak diskon di berbagai tempat wisata. Kita bahkan kadang kita nggak perlu bayar untuk masuk tempat wisata yang dimana tempat wisata ini kalau didatangi turis itu mahal banget, biasa sampai puluhan euro lah harganya. Dan juga kalau di Ankara itu beberapa perpustakaan publik itu memberikan makan malam gratis untuk mahasiswa. Dan juga dari makan siangnya pun kita biasanya makan siang di kampus itu juga murah, itu cuma 40 tele. 40 tele itu mungkin sekitar 20 ribuan ya, 20 ribuan, kurang dari 20 ribu. Itu kita udah dapat karbohidrat, protein, terus minum, terkadang eh, dessert atau salad atau kayak jus buah dan itu kayak ini tergantung menu-menu setiap harinya dan dengan semua menu itu kita cuman perlu bayar di bawah 20 ribu yang dimana itu benar-benar murah banget. Transportasi umum pun kita juga diberikan harga yang jauh lebih murah dari orang-orang biasa yang bukan mahasiswa yang bukan pelajar di Turki, yaitu kita tuh cukup membayar kayak 120 ribuan rupiah ya, kalau dirupiahkan kayak 120 ribuan per bulan itu kita bisa pakai transportasi publik sebebas-bebasnya, nggak ada limitation. Kalau di Istanbul tuh ada limitation, tapi limitationnya pun kayak 300 kalau nggak salah, 300 kali. Jadi biasanya orang-orang tuh nggak akan habis sebelum 300 itu tuh masih kayak banyak banget lah, kayak nggak akan habis dalam sebulan. Oke, bisa selanjutnya ke slide selanjutnya. Nah, tapi ada juga kayak beberapa part yang em, kurang mengenakan di Turki. Dan ini misalnya kayak rasisme gitu. Nah, tapi kalau dari experience-ku, aku itu nggak pernah encounter racism di lingkungan pertemanan di kampus. Tapi beberapa temanku tuh pernah. Cuman setauku itu orang Indonesia itu banyak dipandang positif sama orang Turki. Jadi change kita di rasisin itu lebih kecil lah dari beberapa negara lain. Karena orang Turki itu biasanya agak rasis ke orang-orang dari negara Arab karena aku kayaknya karena political issue lah gitu.
Tapi kalau misalnya ke orang Indonesia itu biasanya mereka cukup welcome. Nah, terus kayak language barrier, ini kayak yang tadi aku jelasin, kendala bahasa itu menjadi tantangan paling umum dan sulit bagi pelajar Indonesia di Turki. But believe me, kalau misalnya kalian kayak pas Tomer, benar-benar fokus belajar bahasa dan juga kalian confident dengan diri kalian, language barrier itu cuman kayak salah satu tantangan yang pasti bisa kalian pecahkan. Kalian tuh bakal have fun kok di kuliah di luar negeri. Terus ada discriminatory treatments, kayak perlakuan-perlakuan yang enggak adil dari petugas di kantor pemerintah, karena bisa memperlakukan setiap orang berbeda tergantung dengan persepsinya terhadap penampilanmu. Tapi eh, kadang tuh mereka ya emang nggak kurang memperlakukan orang-orang asing dengan mereka tuh memperlakukan orang-orang asing dengan kurang baik, dan itu emang udah kayak jadi sesuatu yang umum kalau di kota besar ya, kalau kayak di ibu kota. Tapi kayaknya kalau di kota-kota yang lebih, yang bukan ibu kota gitu, yang bukan kota besar, kayaknya mereka lebih ramah gitu. Ya tapi itu biasanya di petugas pemerintah aja, karena emang mereka tuh lebih strict gitu. Tapi kalau orang-orang pada umumnya mereka kayaknya enggak sebegitunya. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang aku masuk ke pembahasan tentang YTB itu sendiri. Nah, ada beberapa benefit dari beasiswa ini. Yang pertama yaitu adalah tuition fees atau UKT kuliah, dan di mana ini free, kita nggak perlu bayar. Kita nggak perlu bayar apa-apa, kita udah kayak tinggal, ya udah kuliah langsung kuliah aja gitu. Terus untuk monthly stipendnya, oh ya, ini aku lupa edit, ini harusnya 4.500 tele per bulan. 4.500 tele per bulan itu mungkin sekitar berapa rupiah ya? 2 jutaan sih, 2 jutaan. Nah, kalau misalnya kalian tanya apakah cukup atau enggak, untuk saat ini aku bisa bilang itu pas-pasan. Karena em, kan Turki itu lagi inflasi-inflasinya. Jadi kayak harga barang tuh terus naik. Tapi 4.500 tele itu pas di awal tahun kemarin, pas baru dinaikin itu cukup banget. Cuman sekarang karena inflasi terus, jadinya itu agak kurang cukup. Cuman kalian nggak perlu khawatir, karena dia itu setiap tahunnya bakal dinaikin terus. Jadi mungkin kalau kalian daftar tahun depan, itu udah dinaikin. Kita juga yang anak YTB juga ini menunggu-nunggu kenaikan uang saku ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal itu, karena YTB akan terus menyesuaikan dengan inflasi. Terus akomodasi juga udah ada dari YTB. Nah, biasanya kalau di kota kayak di kota-kota besar kayak di Ankara dan Istanbul, itu biasanya kita ditaruh di asrama swasta. Jadi asrama-asrama pemerintah ini tuh hanya untuk orang-orang Turki kalau di kota-kota besar. Tapi kalau di kota-kota yang lebih kecil, itu kalian biasanya bakal ditaruh di asrama pemerintah. Nah, untuk asuransi kesehatan juga udah ada, tiket PP juga udah ada, tiket pulang pergi itu, tapi nggak include tiket balik tiap tahun ya. Nah, kalau misalnya kalian kayak tertarik dengan tiket yang bisa memberikan kalian, dengan beasiswa yang bisa memberikan kalian tiket balik tiap tahun, itu kalian bisa daftar beasiswa TDV. Itu juga beasiswa kuliah di Turki, tapi khusus ilahiyat aja. Jadi kalau misalnya kalian emang pengennya jurusan ilahiyat atau jurusan yang berkaitan dengan agama, kalian bisa daftar TDV. Karena itu kalian tuh bisa dapat benefit juga, tiket balik tiap tahun ke Indonesia. Nah, tapi kalau di Turki Bursara, tiket TP yang dibayarin itu cuma tiket saat kita berangkat ke Turki dan tiket saat kita balik dari Turki ke Indonesia. Visa juga udah nggak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi udah udah di cover YTB lah untuk biaya visa. Kita tinggal ngasih dokumen aja ke embassy Turki di Indonesia. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini sama salah satu benefitnya lagi, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, adalah tambahan 1 tahun kelas bahasa supaya kalian bisa mempersiapkan em, ya mempersiapkan kehidupan kalian di Turki supaya kalian tuh bisa adapt juga, adaptasi dengan warga-warga di Turki. Nah, kalau misalnya kalian bertanya apakah yang jurusan berbahasa Inggris ini juga harus mengambil kelas bahasa, iya. Jadi kayak mau kalian ngambil jurusan bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Turki, itu kalian tetap wajib ikut 1 tahun kelas bahasa. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa requirement yang diperlukan kalau kalian mau daftar YTB. Nah, yang pertama itu adalah a valid identity document, ID card or passport, yaitu KTP atau paspor kalian.
Kalau misalnya kalian belum punya paspor, kalian harus bikin KTP. Tapi kalau misalnya kalian harus upload KTP kalian. Tapi kalau misalnya kalian udah em, nanti udah keterima itu kalian pasti wajib bikin paspor. Terus juga fotograf kayak foto dari foto kalian yang diambil dari 1 tahun terakhir. Terus national exam results, if any, ini nggak perlu ya, karena kita kan udah nggak ada UN lagi. Tapi nanti pas kalau misalnya kalian lolos ke interview, itu kalian harus em, mengirimkan nilai skor UTBK kalian ke pihak YTB. Biasanya mereka itu nanti bakal nyantum kayak ngasih kalian email YTB untuk kalian kirim kayak nilai UTBK kalian. Karena biasanya masa interview itu tuh pas masa UTBK udah selesai, tapi nilainya tuh belum diumumin gitu. Nah, terus kemudian ada diploma or temporary graduation certificate yaitu adalah ijazah. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu masih belum lulus pada saat kalian mendaftar, misalnya ini kalian udah di tahun terakhir SMA dan kalian tuh pengen daftar YTB, tapi kalian belum lulus, itu kalian bisa minta surat keterangan lulus dari sekolah dan ya, kalian bisa minta surat keterangan lulus dari sekolah dan juga dan itu bisa kalian upload sebagai pengganti ijazah. Tapi kalau misalnya kalian ada yang gap year, kalian bisa langsung upload ijazah kalian aja. Terus ada juga transkrip, itu juga transkrip harus kalian upload. Nah, transkrip ini kalian juga bisa harus minta ke sekolah kalian. Kayak kalian harus minta sekolah kalian tuh bikinin kalian transkrip dan untuk mempermudah ya supaya kalian nggak perlu translate ke bahasa Inggris lain, translate ke bahasa Inggris lagi menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Kalian bisa minta sekolah kalian itu untuk mengeluarkan surat keterangan lulus dan transkrip dalam bahasa Inggris. Karena aku dulu kayak gitu. Jadi saat aku udah keterima, aku udah nggak perlu lagi aku udah nggak perlu lagi menerjemahkan transkripku dan ya ijazah harus aku terjemahkan sih, karena aku kan udah dapat ijazah ya. Tapi surat keterangan lulusnya itu nggak perlu lagi aku terjemahkan ke bahasa Inggris lah. Jadi karena udah dikasih dari sekolah. Nah, terus ada international exam results itu adalah tes-tes berbasis internasional ya, kayak SAT, GMAT, GRE. Kalau misalnya itu diminta oleh universitas pilihan atau program pilihan kalian. Ini misalnya kalau kalian pengen masuk ke kampus-kampus top di Turki, kayak Koç, terus ITU, kayak Istanbul Teknik Üniversitesi, atau O2, O2 itu Middle East Technical University, itu kalian biasanya diminta untuk mencantumkan nilai SAT. Jadi kalian harus ikut ujian SAT supaya kalau kalian memang mau mengincar univ-univ itu. Tapi karena aku waktu itu nggak punya nilai SAT, jadinya masuknya di aku masuk di Ankara University. Tapi Ankara University itu juga tetap em, apa namanya tetap kampus top di Ankara. Cuman kenapa kayak Metu dan ITU ini kayak butuh international exam results itu karena branding mereka itu adalah kampus internasional yang dimana pelajaran-pelajaran di kampus mereka itu juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalnya di kampusku itu enggak, kayak emang kita itu kampus nasional. Nah, terus ada International Language Test Results, yaitu apa namanya tes bahasa ya, tes bahasa kayak TOEFL di LF. Kalau misalnya dibutuhkan oleh universitas dan program yang kalian pilih. Ini juga sama, ini nggak wajib. Tapi kalau misalnya kalian pengen em, belajar di jurusan yang berbahasa Inggris, kalian harus punya TOEFL. Jangan ambil IELTS karena universitas-universitas di Turki itu rata-rata nggak menerima IELTS, mereka cuma menerima TOEFL. Jadi kalau emang kalian nggak pengen kuliah di jurusan yang bahasa Turki, kalian sangat aku sarankan, ya bukan sangat aku sarankan lagi, tapi kalian harus ambil TOEFL. Nah, terus ada juga kayak a proposal for research topic and a written example of the research you have carried out. Tapi ini untuk PhD. Nah, aku untuk PhD sendiri dan S2 sendiri ini kurang tahu juga mekanismenya gimana, tapi mereka itu emang harus upload kayak proposal for research topic. Nah, kalian juga harus
em, bikin esai. Esainya itu kalau di YTB itu biasanya dinamakan kayak letter of intent. Nah, letter of intent ini adalah kayak esai tentang kalian, tentang kayak kenapa kalian milih jurusan ini, apa yang melatar belakangi kalian ngambil jurusan ini gitu. Terus kayak eh problem apa yang kalian pengen pecahkan dari bidang yang pengen kalian ambil. Terus apalagi, karena ini penting banget, kalau bisa kalian catat juga kayak poin-poinnya gitu. Kayak kalau misalnya esai itu perlu beberapa elemen ini. Aku bakal ulang lagi, kalian bisa catat kalau misalnya kalian ada catatan. Jadi esai, karena mungkin ada beberapa dari kalian tuh yang masih clueless kayak cara membuat esai. Jadi misalnya di esai ini kalian harus, yang pertama, jelasin latar belakang kalian memilih jurusan ini, dan itu latar belakang yang ada di hidup kalian gitu. Misalnya kalau aku dulu, karena aku tuh terinspirasi sama Sir Isaac Newton, makanya aku pengen ngambil fisika. Dan juga kalian cantumkan bukti achievement atau aktivitas yang kalian lakukan yang emang tuh mendukung banget kalian untuk em, ngambil jurusan tersebut. Misalnya karena aku ngambil fisika, aku cantumin juga di esaiku ku kalau aku pernah menang Olimpiade Fisika, yang dimana itu membuktikan bahwa aku memang capable untuk ngambil jurusan ini. Kemudian kalian harus mencantumkan kayak problem apa yang pengen kalian pecahkan di jurusan yang pengen kalian ambil. Dan problem yang kalian pecahkan itu harus problem yang benar-benar ada research-nya, ada jurnalnya. Jadi kalian juga harus cantumkan kayak source-nya, kayak sumbernya, kayak kalian tuh tahu dari mana sih ada masalah ini ke dalam esai kalian. Dan di saat yang bersamaan kalian juga harus menuliskan kayak penyelesaian seperti apa yang pengen kalian lakukan. Kalau misalnya karena aku waktu itu bentuk problem yang aku tulis yaitu bumi itu udah gak no longer habitable, udah nggak bisa ditinggali lagi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi aku pengen masuk jurusan fisika karena aku ingin menciptakan teknologi yang bisa membantu pemberangkatan ya manusia ke kayak planet lain atau kayak dalam pencarian eksoplanet gitu. Nah, mungkin kalian kalau dengar kayak isi esai ku kayak emangnya itu realistis ya? Emangnya itu hal yang bisa dicapai dalam waktu dekat ya? Tapi justru YTB itu melihat passion kalian gitu. YTB itu pengen melihat apakah kalian tahu apa yang pengen kalian lakukan dan apa yang pengen kalian tuju, dan YTB itu pengen lihat seberapa besar passion kalian. Jadi kalau misalnya kalian kayak mikir kayak maju mundur buat nulisin resolusi yang pengen kalian lakukan karena kalian tuh takut hal-hal ini itu terlalu unrealistic. Kalian tulisin aja gitu. Karena yang penting tuh passion kalian supaya terlihat di esai tersebut. Karena YTB itu nggak bakal ngambil YTB itu nggak ngasih beasiswa berdasarkan ekonomi ya. Kalau misalnya kan ada kan di Indonesia kan biasanya beberapa beasiswa emang lebih ke ekonomi base. Nah, kalau di YTB itu nggak, mau kalian orang yang emang kaya banget atau kalian yang dari lower class itu, kalian bisa YTB itu bakal ngasih beasiswa kalian tanpa pandang bulu asal isi esai kalian itu bagus. Karena YTB itu memandang kalian itu sebagai investasi bagi negara Turki juga. Makanya penting banget buat nunjukin passion kalian di essay. Kalian nggak perlu ragu atau takut. Dan juga kalian harus nyantumin juga kayak plan jangka panjang dan jangka pendek kalian di essay. Misalnya kayak jangka pendeknya, setelah lulus kalian mau ngapain? Apakah lanjut S2 atau pengen kerja dulu? Dan juga jangka panjangnya kalian tuh pengen ngelakuin apa buat Indonesia gitu. Atau kalian pengen melakukan apa buat Turki? Atau kalian pengen melakukan apa yang bisa menjadi jembatan penghubung antara Turki dan Indonesia. Kalau kalian bisa nyantumin ini, kalian bisa menuliskan ide terkait ini, itu jadi poin plus banget di esai kalian. Nah, oh ya, di esai juga jangan pernah mencantumkan hal-hal terkait ekonomi. Misalnya kayak aku datang dari keluarga yang kurang berada atau aku membutuhkan uang. Itu nggak boleh sama sekali di esai. Eh, Esai untuk pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Karena emang mereka itu nggak mau mereka itu harsh truthnya adalah mereka itu nggak mau tahu ekonomi kita itu kayak gimana. Meskipun nanti di YTB itu ada section di mana kalian itu harus
ngisi pendapatan orang tua. Tapi benar-benar aku sangat sarankan jangan pernah menuliskan tentang struggle ekonomi kita di esai beasiswa. Nah, di YTB ini juga ada sebenarnya dua esai ya. Satunya ini esai wajib yaitu letter of intent, satunya ini adalah esai tambahan yang sebenarnya nggak wajib. Tapi sama, aku juga menyarankan untuk kalian untuk mengisi bagian esai yang tidak wajib ini, yaitu yang optional, untuk menjelaskan diri kalian lebih baik lagi. Misalnya kayak kalian tuh ngerasa ada beberapa kualitas dari diri kalian itu yang YTB tuh harus tahu supaya YTB tuh lebih mantep buat nerima kalian. Itu kalian tuliskan aja. Misalnya kayak kalian tuh ranking berturut-turut, kalian ranking paralel, kalian udah apa namanya? Kalian udah menang lomba segala macam. Meskipun nanti ada section juga di YTB kita nge-upload sertifikat-sertifikat itu. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian bisa ngejelasin lagi itu di bagian additional essay. Karena itu bakal jadi poin plus banget. Itu bisa bikin YTB tuh makin yakin nerima kamu karena YTB tuh udah kenal kamu dari hal-hal yang kamu tuliskan di esai kamu. Karena banyak banget orang yang ngelewatin bagian esai tambahan ini karena emang nggak wajib kan. Tapi selama emang esai tambahan itu bersifat opsional dan bisa menguntungkan kalian, aku akan selalu menyarankan kalian untuk tulis karena why not? Kalau misalnya itu emang bisa menarik perhatian YTB. Nah, terus juga kalian nanti harus upload sertifikat-sertifikat. Misalnya kalian pernah ikut volunteer atau kalian pernah dapat beasiswa sebelumnya gitu. Misalnya kayak beasiswa ke SMA bagus atau kayak beasiswa sekolah lah gitu. Atau kayak kalian pernah ikut organisasi dan juga pernah menang lomba itu bisa kalian cantumkan juga di bagian sertifikat. Terus juga ada CV. CV juga sifatnya opsional, tapi kembali lagi pokoknya sesuatu yang bisa menjelaskan diri kalian lebih baik itu lebih baik kalian upload CV. Jadi CV meskipun bersifat opsional, aku juga sangat sarankan CV-nya itu kalian harus bikin CV. Kalau misalnya kalian bertanya apakah CV-nya harus berbentuk Europes atau berbentuk resume atau kayak apa namanya yang pendek-pendek aja gitu kayak CV orang kerja itu terserah kalian aja kayak gimana. Tapi kalau personally CV ku itu berbentuk resume. Jadi em, bukannya singkat-singkat, tapi yang emang kayak panjang banget yang kayak aku juga ngejelasin aku tuh ngelakuin apa aja saat itu. Aku dapat ini tuh lombanya tentang apa, ini tuh organisasinya tentang apa, gitu. Oke, bisa eh slide selanjutnya. Nah, ini adalah step by step pendaftaran Turkiye Bursara. Nah, ini yang pertama adalah kalian bikin dulu akun kalian di link tersebut. Itu kalian bisa catat aja ya atau screenshot em, link pendaftaran YTB. Nah, terus juga, nah kalian mungkin bisa dari sekarang upload-upload data yang dibutuhkan. Tapi biar nanti tuh kalian nggak kelabakan lah pas apa namanya pas em, udah dibuka pendaftarannya gitu. Jadi kalian pasti buka pendaftarannya tinggal em, bikin esai atau kayak nulis-nulis upload-upload dokumen yang emang dibutuhkan aja gitu. Juga perlu kelabakan ngisi data lagi. Nah, terus yang kedua adalah kalian mengupload dokumen yang dibutuhkan dan mengisi informasi-informasi yang dibutuhkan juga, seperti yang tadi aku bilang. Oh iya, tadi aku juga lupa bilang, di salah satu requirements-nya itu kalian juga harus minta surat rekomendasi, saranku minimal dua, dari salah satunya adalah kepala sekolah, satunya adalah guru yang paling kenal kalian. Kalau aku waktu itu kepala sekolah dan wali kelas. Jadi dari dua orang itu, aku meminta surat rekomendasi. Nah, yang ketiga yaitu kalian list universitas universitas dan jurusan impian kalian. Nah, kalau misalnya kalian kayak bertanya-tanya gimana cara kalian tahu em, program apa yang require IELTS atau SAT, itu kalian bisa visit, kalian bisa kunjungi laman Turkiye Burslara, bukan yang ini ya, bukan yang aku tulis di PowerPoint, tapi halaman generalnya Turkiye Burslara itu kalian scroll sampai bawah itu nanti ada section kalian bisa kayak cari program gitu, kayak cari program atau universitas atau bahasa yang kalian tuju gitu. Dan kalian lihat apakah di program-program yang kalian tuju itu membutuhkan IELTS atau SAT. Kalau misalnya itu membutuhkan IELTS dan SAT, kok IELTS sih maaf, TOEFL. Kalau misalnya itu membutuhkan TOEFL dan SAT, em, kalian harus
punya kedua itu. Nah, di sini list univ-univ dan jurusannya itu sampai 12 ya. Tapi yang perlu aku tekankan itu nggak perlu diisi em, kedua 12 ke-12-nya. Karena waktu itu kesalahanku adalah aku ngira kita tuh wajib ngisi 12 pilihan. Jadi sementara aku kan emang cuma pengen masuk jurusan fisika. Yang mungkin alternatifnya adalah aerospace engineering kalau aku nggak terima di fisika. Jadi aku ngisi yang bagian bawah-bawah itu yang nggak linear sama sekali dengan apa yang aku tulis di esai itu. Kayak aku masukin aku pengen HI, psikologi, ekonomi, bisnis dan lain-lain itu karena aku bener-bener clueless lah pada masa itu kayak apakah aku harus ngisi ke-12 apa enggak. Jadi kalau misalnya kalian sama ada yang clueless juga itu kalian nggak harus isi semuanya ya. Kalian bisa isi sesuai em, berapa univ atau jurusan yang kalian mau aja. Dan usahakan linear dengan apa yang kalian tulis di esai. Nah, yang keempat yaitu tulis letter of intent. Ya, kayak yang tadi aku bilang yaitu tulis esai, karena esai ini merupakan bagian paling penting dan esensial dalam pendaftaran Turkiye Burslara ini. Oke. Nah, jadi itu aja eh, penyampaian dariku terkait kayak pengalaman-pengalamanku di Turki, kayak em, positif dan negatifnya di Turki, dan juga tentang beasiswa ITB itu sendiri. Jadi semangat buat kalian yang ngejar beasiswa Turkiye Burslara. Ini persaingannya tuh ketat banget, tapi selama kalian apa namanya, selama kalian percaya, aku yakin kalian pasti bisa gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Nadita. Ya ampun Kak, bagus banget. Ini penjabarannya semuanya dari A sampai Z dijelasin detail. Tapi sebelum itu, sebelum nanya-nanya, mungkin aku mau sampaikan juga nih, kalau misalkan Misafir sendiri, kita nanti akan ada program kelas bimbingan beasiswa bersama dengan Kak Nadita yang akan dimulai tanggal 21 Desember 2025 bulan ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam, nanti bisa langsung aja ikut kelasnya, tanya ke admin bagaimana proses pendaftarannya. Dan juga selain itu, kita juga punya program offline yang dimana nanti tanggal 27 Desember lokasinya ada di Galaxy Bekasi. Kita akan mengadakan acara offline di Komuni Cafe, ngopi-ngopi bareng sambil review letter of intent secara langsung. Jadi teman-teman semua yang ada di Jabodetabek yang mau em, ikutan di acara itu bisa banget juga langsung daftar nanti lewat admin gitu. Dan acaranya ini tanggal 27 Desember ini acaranya free terutama untuk 10 orang yang pendaftar pertama. Gitu. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan slotnya karena memang ini kapasitasnya terbatas. Di cafe ini hanya bisa 20 orang aja. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan slotnya. Seperti itu. Oke, Kak Nadita, eh, ini sudah ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan ya lewat chat. Nanti sambil aku bacakan juga. Terus buat teman-teman yang mau nanya langsung, eh, bisa raise hand. Nah, nanti bisa open cam dan juga open mic ya. Oke, aku bacakan dulu yang ada di chat. Oke. Kak, International Exam SIT itu tesnya di mana ya, Kak? Untuk International Exam SAT itu biasanya daftar daftarnya itu di sekolah-sekolah internasional terdekat. Waktu itu aku daftarnya di Bandung, di sekolah internasional di Bandung, tapi itu aku bukan SAT, aku ACT. Yang dimana ACT ini kalian jangan ambil ya, karena ini tuh nggak diterima juga di YTB. Itu aku buat pendaftaran ke Jepang. Tapi biasanya sama, mereka juga ngadain ujian SAT. Jadi kalian mungkin bisa cari aja di Google kayak pendaftaran SAT di apa namanya di Indonesia ya. Biasanya tuh dia pendaftarannya tuh di International International School gitu. Oke. Ini juga ada lagi yang nanya, kalau misalkan kita nggak ikut UTBK nih Kak, gimana kira-kira? Apakah kita bisa daftar beasiswa UTB atau ada alternatif lainnya? Bisa banget, bisa banget. Jadi
skor UTBK itu ditanyakan untuk orang-orang yang emang ikut UTBK aja. Tapi kalau misalnya kalian emang nggak ikut UTBK, itu nggak bakal ditanyain kok. Itu nggak wajib dicantumkan. Oke. Semoga jawaban dari Kak Nadita sudah jelas ya teman-teman yang nanya lewat chat. Lalu di sini ada Kak Hanif yang sudah raise hand. Silakan Kak Hanif. Halo Kak Hanif. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. bisa on ini kon kamera, soalnya lagi error dikit. Izin bertanya Kak, untuk tips perdokumenannya apa aja Kak tips-tipsnya dan mungkin kesalahan-kesalahan apa saja yang sering mungkin kayak nggak tahu atau gimana gitu, misal dalam penulisan LOI, CV, atau yang tadi misal additional item gitu Kak. Hmm. Oke, makasih pertanyaannya Hanif. Jadi aku izin jawab. Jadi untuk kesalahan-kesalahan paling umum itu biasanya ada di LOI ya. Kayak dan tadi sebenarnya aku juga udah jelasin juga kan. Misalnya kalau kayak mungkin di LOI gitu kayak ada yang mencantumkan kayak terkait kayak ekonomi gitu. Kayak ekonomi, struggle ekonomi di mana hal itu tuh nggak boleh banget untuk pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Karena di dalam esai beasiswa ke luar negeri itu kalian hanya boleh mencantumkan kayak terkait passion kalian dan apa yang pengen kalian capai di melalui program ini. Terus untuk kesalahan-kesalahan lainnya, tuh aku ingat-ingat dulu apa lagi. Nah, biasanya kalau kayak ini bukan kesalahan juga sih, tapi ini tuh lebih kayak ke additional essay itu kayak tadi juga aku jelaskan sebelumnya, itu juga kalian sebaiknya taruh, kalian sebaiknya bikin additional essay itu, karena additional essay ini tuh bisa lebih bikin, karena kan pendaftar YTB itu sampai puluhan ribu ya, dan aku waktu itu di tahun berapa ya, itu sampai 20 ribuan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian tuh bisa mencantumkan hal-hal di additional essay yang membuat YTB itu lebih mengenal diri kalian. Kayak kalian bisa ceritakan kayak misalnya kalau ada yang pondok nih, kayak aku dulu, aku tuh ceritakan gitu. Kalau aku itu bener-bener pantang menyerah gitu. Aku karena dengan keterbatasan gadget di pondok, aku bisa berusaha belajar lah untuk tetap mendapatkan nilai-nilai terbaik gitu. Aku selalu adaptasi atau kayak mencari buku-buku dari luar yang bisa membantuku untuk belajar dan tetap mempertahankan prestasiku. Itu yang aku tulis gitu kayak tentang struggleku. Terus juga kesalahan lainnya adalah ini sih kayak tadi juga aku sempat jelasin juga tapi IELTS ya terkait IELTS juga. Itu kalau misalnya kalian nggak punya IELTS, itu jangan diupload. Kalau kalian cuma punya IELTS, kalian nggak punya TOEFL, itu jangan diupload IELTS-nya. Tapi ini sebenarnya nggak kesalahan yang bikin kalian itu ditolak YTB sih. Tapi lebih ke supaya kalian tuh nggak berekspektasi kalau kalian tuh bakal diterima di jurusan bahasa Inggris gitu. Karena most likely kalau kalian cuma punya IELTS itu kalian nggak bakal diterima di jurusan bahasa Inggris. Kalian malah bakal dilempar ke yang bahasa Turki. Terus juga kesalahan-kesalahan lain itu biasanya terkait dengan ketidaktelitian sih. Kadang tuh ada beberapa yang emang kita tuh nggak teliti gitu nge-upload. Misalnya di data ini kayak kita tuh asal taruh data atau nggak kita nggak recheck dulu gitu. Sementara misalnya kayak di bagian pengisian transkrip atau ijazah itu tuh kita harus ngisi data sekolah, harus ngisi kapan tahun lulus, harus ngisi em, kapan apa namanya, kapan kalian masuk SMA-nya itu kalian harus jawab dengan ya sedetail-detailnya sesuai dengan dokumen yang kalian lampirkan juga. Kalau misalnya kalian emang nggak yakin atau misalnya kalau misalnya emang kalian nggak yakin kalian apa namanya dengan data apa yang harus kalian isi lah di data-data tersebut, itu kalian bisa tanyakan saja misalnya kayak ke orang lain gitu, kayak ke ya mungkin kalau misalnya nanti ada juga gitu yang kayak ikut bimbinganku, itu biasanya aku pasti bakal jawabin juga kayak tentang pertanyaan tentang data gitu terkait
pengisian data. Karena jujur menurutku bagian pengisian data itu bagian yang paling ribet dan paling harus detail. Karena ada beberapa data tuh yang nggak bisa yang nggak jelas dan nggak bukan datanya, tapi kayak kolomnya tuh nggak jelas kayak kita tuh harus isi apa sebenarnya kayak gitu. Paling itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Nadita. Ya teman-teman mungkin teman-teman bisa dapat lebih detailnya pada saat nanti kelas ya Kak ya. Karena kan kalau Mm-mm. kelas itu kan lebih intim, lebih intim lah gitu. Kita langsung konsultasi langsung dengan Kak Nadita langsung, diskusi langsung dengan juga dengan Kak Nadita. Oke kali selanjutnya ada pertanyaan juga. Kak enaknya daftarnya sebelum lulus SMA atau gap year dulu ya? Kalau merasa persiapannya kurang. Kalian bisa daftar dulu sebelum lulus SMA. It's okay, daftar aja. Keterima nggak keterimanya itu urusan nanti. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak, kalau misalnya nanti persiapannya itu kurang, terus nggak keterima, itu bisa ambil gap year. Nah, kalau misalnya ambil gap year, aku sarankan kalian di gap year itu melakukan sesuatu yang meaningful. Misalnya kayak kalian ikut volunteer atau kalian em, nggak bukan ya kerja lah kayak kerja tapi kerja yang benar-benar kayak meaningful yang kayak kalian tuh ngajar atau kayak sesuatu yang related dengan pendidikan gitu karena ini bisa kalian taruh juga di apa namanya di esai kalian karena biasanya tuh kalau kalau nggak di esai nanti di interview gitu ditanyain kayak kenapa kalian di gap year kenapa kalian nggak kuliah dulu gitu dan apa yang kalian lakukan saat gap year itu em, kalian bisa memberikan kayak bukti bahwa kalian tuh gap year itu bukan sekadar gap year, tapi kalian juga gap year untuk mengejar impian kalian yang sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Kak Nadita. Selanjutnya di sini ada Kak Nadia yang sudah raise hand. Silakan Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Bismillah, izin bertanya Kak. Apakah additional essay itu sama kayak personal statement ya? Soalnya hampir mirip dari yang aku dengar tadi. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi kayak yang tadi aku bilang kan ada dua esai. Satu itu letter of intent, satu itu additional essay. Letter of intent ini full tentang jurusan-jurusan yang kalian pengen ambil. Tentang jurusan yang pengen kalian ambil atau kayak tentang passion kalian gitu. Misalnya kayak kalian di situ hanya full menceritakan kayak kenapa kalian pengen ambil jurusan ini, apa yang membuat kalian tuh pantas ada di jurusan ini, problem apa yang kalian pengen solve dari jurusan ini. Kemudian apa gimana cara kalian memecahkan masalah di juru dari problem yang kalian sebutkan sebelumnya dan juga jangka panjang dan jangka pendek itu tuh lebih kayak letter of intent itu adalah kayak esai yang berisi tentang tujuan-tujuan kalian gitu dan yang mempertunjukkan kayak kenapa kalian tuh pengen ngambil menempuh suatu menempuh suatu jalan tersebut. Nah, kalau additional essay itu it can be anything, ini bisa apa aja, tapi biasanya additional essay ini tuh lebih kayak menceritakan tentang diri kalian aja gitu. Misalnya kayak kalian itu dulunya pas SMA tuh ambis banget atau kalian itu dulu orangnya outgoing, kayak suka berinteraksi dan kalian suka kerja sosial dan kalian itu juga ceritakan gitu ya dengan buktinya aku tuh pernah ikut organisasi ini, organisasi itu atau lomba ini atau lomba itu yang nggak berkaitan dengan jurusan kalian. Jadi itu kayak bener-bener tentang diri kalian aja supaya YTB itu lebih kenal kalian. Kalian juga bisa mencantumkan kalau kalian tuh dulu pernah ranking paralel atau pernah ranking satu berturut-turut gitu. Dan itu kayak dan hal-hal itu adalah hal yang nggak dicantumkan di esai letter of intent. Jadi ini benar-benar kayak tentang achievement pribadi kalian dan em, kayak tentang kepribadian kalian lah gitu. Kalian juga bisa ceritakan organisasi apa yang pernah kalian ikuti dan apa sih nilai yang bisa kalian tangkap dari organisasi tersebut. Karena ini juga apa namanya membuat YTB untuk melihat kita tuh kayak kita tuh apa sih yang udah kayak dengan banyaknya organisasi atau perlombaan yang udah kita ikutin tuh apa sih yang sama ini tuh kita ambil itu apakah kita emang cuma pengen ikut-ikutan aja atau emang ada kontribusi nyata yang pernah kita lakukan kayak gitu jadi emang perbedaannya itu terletak di
Yang satu itu tentang diri kalian, dan makanya emang nggak wajib. Nah, yang satu ini tentang intention kalian atau tujuan kalian, makanya disebut dengan letter of intent, gitu. Oke. Buat teman-teman nanti nggak usah khawatir, ini Zoom-nya ada rekamannya, jadi yang ketinggalan ataupun yang mau review ulang bisa banget nanti nonton rekamannya. Selanjutnya di sini ada Kanaura juga yang sudah raise hand. Silakan Kanaura. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin mau nanya, ini Kakak dulu waktu daftar beasiswa ini tuh uploadnya sertifikatnya berapa? Terus kalau kita punya sertifikat tapi nggak sinleniar sama jurusan yang mau kita ambil, itu tetap diupload atau enggak? Sama nilai SNBT itu apakah berpengaruh kalau dia nilainya kecil atau besar? Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kasih. pertanyaannya. Hmm. Nah, jadi waktu itu, oke aku jawab dulu yang SNBT itu berpengaruh apa enggak pertanyaannya. Jadi untuk SNBT itu sendiri sebenarnya enggak, sebenarnya itu apa enggak wajib untuk kita taruh kalau kita nggak ikut SNBT. Tapi kalau misalnya kalian memang ikut, usahakan nilai kalian itu besar karena banyak banget yang diterima itu dari orang yang udah keterima di ITB, UI, ya top 3 lah gitu. Kayak kemarin ada beberapa temanku itu yang udah keterima di UI, dan juga ada yang udah keterima di yang keterima di ITB itu, yang dapat Turkiye Busara itu juga ada 4 orang sebenarnya. Salah satunya adalah aku. Tapi yang 3 orang ini gak bisa ngambil karena alasan pribadi. Nah, jadi aku yang ngambil. Nah, terus juga ada beberapa dari univ lain juga kayak Undip, kayak UB, Unbrau, dan ya PTN-PTN gitu. Jadi ya setidaknya kalau misalnya nilai SNBT kalian itu lebih tinggi, atau kayak kalian itu emang udah keterima di kampus-kampus ternama, itu lebih meningkatkan chance kalian untuk keterima YTB. Tapi kalau misalnya emang kalian nggak ada juga, sebenarnya itu nggak apa-apa juga. Itu emang kayak dikhususkan untuk orang-orang yang ikut SNBT aja. Nah, terus tadi yang kedua, kayak jumlah sertifikat yang aku upload. Aku nggak ingat berapa sertifikat yang aku upload. Aku upload lumayan banyak ya, karena jadi sertifikat-sertifikat di YTB itu dibagi-bagi sectionnya. Ada yang kayak sertifikat scholarship, ada sertifikat kayak award, sertifikat social experience ini yang kayak terkait organisasi dan juga volunteer ya. Nah, itu aku punya sertifikat di semuanya, jadi aku upload di setiap bagian gitu. Jadi kayak di scholarship tuh aku uploadnya satu ya, ya satu, karena aku pernah dapat beasiswa parsial untuk virtual student exchange. Terus yang di apa namanya di social experience itu juga aku upload dari setiap organisasi yang pernah aku ikuti, dan juga yang award itu dari setiap lomba yang aku ikuti. Oh iya, aku juga em, pengen, kalau seingatku kalau nggak salah kita itu nggak wajib upload sertifikat kalau emang sertifikatnya itu nggak ada. Emang kayak kelihatannya kayak aneh, kayak kedengarannya aneh kayak gimana, terus gimana ITB bisa membuktikan itu. Tapi emang mereka itu nggak mewajibkan kita untuk upload sertifikat kalau misalnya emang nggak ada gitu. Karena aku sendiri juga nggak upload beberapa sertifikat, tapi aku tuliskan aja gitu. Jadi kayak nanti kita disuruh isi kayak apa aja kita udah pernah menang apa aja, atau kayak lomba apa aja, ini di tingkat apa, ini tentang ini lombanya tentang apa gitu. Itu kita upload dan kita juga ceritakan itu lomba, bukan ya lomba social experience atau awardnya atau scholarshipnya itu tentang apa. Tapi kalau untuk upload sertifikatnya itu opsional gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikatnya kalian bisa upload. Kalau kalian nggak punya tapi kalian memang pernah ikut, kalian juga nggak apa-apa gitu. Nggak usah upload juga nggak apa-apa. Tapi usahakan jujur gitu. Karena aku juga kalau seingatku aku nggak upload sertifikat. Aku menang lomba Olimpiade itu karena aku kehilangan sertifikatku. Tapi kalau misalnya kalian punya, upload gitu. Baik, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Ya, saya menggantikan Kak Islah ya, yang lagi ada keperluan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya,
Eh, Kak, untuk TOEFL itu apakah ada skor minimalnya, Kak? Iya, TOEFL itu ada skor minimalnya dan itu kalian bisa cek di website Turkiye Bursara tadi yang aku bilang. Kalian scroll paling bawah, terus kalian isi program, university, dan bahasa yang pengen kalian tuju. Misalnya kayak di fisika di Metu bahasa Inggris itu kalian bisa cari di bagian situ dan kalian lihat di situ kayak berapa ketentuan ketentuan TOEFL ketentuan nilai minimal TOEFL yang dibutuhkan. Itu semuanya lengkap. Kalau kalian misalnya udah ngincer jurusan tertentu atau kalian emang pengen lihat aja skor minimal dari setiap jurusan yang punya bahasa Inggris, itu kalian bisa lihat aja di fitur itu di website YTB. Itu udah cukup jelas karena emang setiap univ itu beda-beda range minimalnya. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Hmm. Di LOI kan ada academic and social experience. Jujurnya aku lebih banyak condong ke akademik dan social experience itu sedikit. Cara memaksimalkannya di LOI gimana ya, Kak? Oke, Eh, itu nggak masalah juga ya kalau misalnya emang kalian lebih banyak di akademik ketimbang social experience atau kalian lebih banyak di social experience ketimbang akademik. Kalian nggak ada sertifikat juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi eh, biar aku tekankan lagi kalau misalnya kalian punya bukti akademik and social experience itu bisa lebih mem- bisa membuat dokumen kalian tuh terlihat lebih baik dari peserta-peserta lainnya bisa mencapai ribuan gitu. Nah, gimana cara maksimalkan di LOI? Itu LOI itu nggak perlu bukan tentang mencantumkan diri akademik atau social experience kalian ya. Seperti yang aku bilang juga sebelumnya, kalau LOI itu lebih ke kayak intention kalian gitu, kayak tentang jurusan kalian, tentang passion kalian, apa yang pengen kalian lakukan, cukup itu aja. Di LOI itu kita perlu punya nggak perlu nyantumin academic and social experience. Paling ya kalian cukup butuh satu aja kalau misalnya kalian kayak punya satu academic experience yang related dengan jurusan yang pengen kalian ambil, itu bisa kalian cantumkan di esai itu kayak sebagai kayak bukti gitu. Misalnya kayak aku pernah memenangkan lomba ini sebagai bukti bahwa aku tuh memang capable di jurusan ini. Nah, cukup kayak gitu aja, nggak perlu ada penjelasan lebih panjang lagi. Kalau kamu memang lebih pengen menjelaskan tentang academic and social experience kamu, itu kalian bikinnya di additional essay. Additional essay itu juga nggak nggak terlalu strict ya, nggak terlalu strict kayak di LOI. Jadi kalian bisa lebih luas, tapi tetap mengikuti tetap dengan menggunakan bahasa yang enak dibaca gitu. Iya, eh, semoga pertanyaannya terjawabkan ya. Kita akan ke pertanyaan terakhir. eh, karena waktu juga yang udah tidak memungkinkan ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir ini, saya mau ingatkan lagi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa nanti follow IG Miss Safir. Untuk 3 orang beruntung itu akan dapat merchandise langsung dari Turki seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, aku kan gap year untuk transkrip nilainya yang diupload transkrip nilai yang ada di ijazah atau transkrip nilai yang semester 1 sampai 6. Oke, jadi untuk transkrip itu yang kalian upload adalah nilai dari semester 1 sampai semester 6. Dan itu kalian bisa minta ke sekolah untuk membuatkan transkrip khusus. Kalau aku dulu kayak gitu ya. Jadi kayak aku tuh harus minta ke sekolah untuk bikinin transkrip yang mencakup nilai dari semester 1 sampai semester 6 ku dan juga dirata-ratakan semuanya. Jadi bukan nilai yang ada di ijazah gitu. Kalau nggak salah nilai yang ada di ijazah itu tuh nilai yang berbeda gitu. Kayak nilai ujian sekolah ya itu tuh di-uploadnya di bagian ijazahnya juga. Tapi kalau misalnya transkrip itu adalah transkrip. Kayak itu berbeda dari nilai yang ada di ijazah gitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih penjelasan yang komprehensif ya dari Kanadita gitu. Mengingatkan lagi juga untuk event yang tanggal 27 itu, jadi nanti teman-teman semua itu akan diajarkan langsung buat akun YTB gitu, live di situ. Cara pembuatan akunnya seperti apa, terus kemudian pemilihan jurusan, upload dokumen dan sebagainya itu seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi, yang meluangkan waktu weekendnya
eh, untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin kita akhiri ya kegiatan apa Zoom-nya. Kami dari Misafir mengucap mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala partisipasi semuanya untuk Kanadita juga. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya semuanya udah bergabung. Ya, kita tutup ya. Terima kasih, Kak.